Scripting untuk praktek hukum Law of Attraction dan Law of Assumption Neville Goddard. Scripting untuk manifestasi hukum Law of Attraction dan hukum asumsi Neville Goddard itu mengasihkan, kawan. Panjenengan cukup menulis cerita indah tentang hidup panjenengan yang panjenengan mau, baik untuk kesuksesan karir, keuangan, perjodohan, kesehatan. Lalu berikutnya, simsalabim, abrakadabra, dabrakabra. Tulisan-tulisan itu menjadi kenyataan. Nah, seru kan? Ayo belajar scripting bersama Pak Lang. Tentang scripting ini sebetulnya udah banyak sekali orang membahas, banyak sekali. Yang penting panjenengan punya alat tulis dan bisa menulis dan bersedia menulis. Ya cuma itu aja syaratnya. Jadi pertama-tama siapkan alat tulis, lalu siapkan kertas untuk ditulisi. Ada seseorang bertanya melalui WhatsApp, Pak Lang, kertasnya jenisnya apa, ukurannya apa? Sebetulnya apa saja boleh. Mau pakai kertas kuarto putih boleh, HVS boleh, kertas folio bergaris boleh, kertas buram juga boleh, bebas ya. Kalau nggak ada kertas ya pakai dinding tembok juga boleh. Kalau masih nggak ada kertas dan nggak punya dinding tembok, ya pakai kelambine bojomu juga boleh. Setelah dapat kertas, siapkan juga pena. Awas jangan tanya penanya jenisnya apa, mereknya apa, warnanya apa. Karena sejatinya pena apa aja boleh, pakai spidol juga boleh, pensil juga boleh, pakai warna hitam boleh, biru boleh, coklat boleh, hijau boleh, apapun boleh. Yang penting bisa untuk menulis. Nah, selanjutnya luangkan waktu di malam hari. Malam yang larut menjelang tidur. Saya berkali-kali menekankan pentingnya waktu malam yang larut. Misalnya jam 11 malam sampai jam 12 malam atau mungkin jam 1 dini hari. Waktu malam yang larut semacam ini adalah waktu terbaik karena kebisingan frekuensi sadar sedang melemah. Sementara itu, frekuensi ketidaksadaran justru menguat. Panjenengan jangan sampai lolos dengan tidak memanfaatkan waktu malam yang bernilai emas permata ini. Nah, setelah panjenengan tentukan jam yang sesuai dengan suasana yang tenang dan hening, nyaman, damai, lakukan hal-hal sederhana yang dahsyat ini. Yang pertama, panjenengan duduk yang nyaman di kursi yang nyaman. Pokoknya semua serba nyaman lah. Lantas tarik nafas dalam 6 kali dengan pelan dan nyaman juga. Keluarkan melalui mulut dengan tenang dan nyaman. Tujuannya apa? Ini semua untuk menenteramkan setentram-tentramnya kesadaran panjenengan. Yang kedua, bersihkan pikiran-pikiran negatif dengan cara mengampuni mereka yang bersalah pada panjenengan. Ampuni mereka yang menyakiti panjenengan. Mau sakitnya hanya sedikit, mau sakitnya besar sekali, ampuni. Dan tak lupa mohon ampun juga pada Tuhan untuk segala kesalahan panjenengan. Renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Tindakan yang pertama dan kedua ini kalau dihitung waktunya ya paling-paling cuma 2 atau 3 menit saja, enggak lama kan? Langkah ketiga, lalu mulailah melakukan scripting atau menulis. Tuliskanlah sebuah cerita misalnya dalam bentuk surat yang ditujukan kepada seseorang yang panjenengan percayai atau panjenengan sayangi atau panjenengan hormati, atau mungkin surat kepada Tuhan ya. Keren tuh surat kepada Tuhan. Surat itu isinya menceritakan betapa bahagianya panjenengan telah menjadi orang baru seperti yang panjenengan idamkan. Contohnya, misalnya panjenengan baru-baru ini keseleo kaki sangat serius, misalnya jatuh dari pohon itu ya. Panjenengan kesakitan sampai sulit berjalan. Sakit banget. Nah, panjenengan bisa membuat tulisan berupa surat kepada Tuhan. Bunyinya kira-kira sebagai berikut. Tuhan, melalui surat ini aku hendak mengucap syukur karena oleh mujizat-Mu aku telah kembali sehat.
Aku telah bisa napak dengan baik. Kakiku telah terasa kuat, bahkan aku sudah bisa berlari lagi. Aku merasa normal, bisa berjalan ke sana kemari dengan nyaman. Aku gembira, aku bersyukur. Aku memujimu, oh Tuhan, untuk kesembuhan ini. Nah, panjenengan pun bisa melakukan hal serupa sesuai dengan niat panjenengan. Namun mesti diingat ya, bahwa panjenengan nulisnya ojo kesusu, ojo cepet-cepet, alon-alon wae. Nikmati prosesnya. Karena dalam hal ini janjane yang penting bukan kualitas tulisannya, bukan soal panjangnya cerita, bukan, melainkan emosi yang muncul. Emosi yang muncul, emosi, emosi. Emosi positif, rasa syukur yang penuh kegembiraan, inilah yang penting. Emosi positif rasa syukur ini adalah muatan yang akan diambleskan ke dalam pikiran alam bawah sadar. Jadi kegiatan menulis ini sebenarnya dimaksudkan untuk menggerakkan gelora emosi. Emosi inilah yang membawa istilahnya vibrasi ya. Jari ngomong kayak istilahnya vibrasi. Jadi kalau panjenengan nulis tapi kebabar blas ora enak emosine ya ora ono gunane. Luwung agak-agak nglekar turu wae ya. Emosi yang kuat akan diterima oleh pikiran alam bawah sadar panjenengan. Dan oleh pikiran alam bawah sadar ini, maka proses manifestasi hukum law of attraction ataupun hukum asumsi Neville Goddard mulai berlangsung. Pikiran alam bawah sadar akan meneruskan vibrasi dari emosi panjenengan ini dan meneruskan ke kecerdasan universal untuk menciptakan koneksi-koneksi goib dengan orang, situasi, kesempatan, keadaan, dan gagasan-gagasan yang membuat niat panjenengan bisa terrealisir. Tak peduli betapa tak masuk akalnya menurut logika. Inilah yang dinamakan koneksi metafisika. Termasuk juga di dalam hal ini terjadinya telepati. Itulah sebabnya Mas Neville Goddard mengatakan feeling is the secret. Emosi atau feeling itu penting banget. Itulah rahasianya. Ono bukune judulnya kayak Feeling is the Secret, bukunya apik tenan. Ingat ya, rahasia manifestasi itu pada rasa perasaannya, pada feelingnya, pada emosinya, bukan soal cara nulis dan kualitas tulisan ataupun panjang pendeknya tulisan. Nah, setelah puas menuliskan cerita atau surat syukur dalam scripting itu, sudahi dengan mengucapkan kata terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, matur nuwun Gusti. Mengapa harus berterima kasih? Karena semua sudah selesai, sudah tuntas, sudah terjadi, sudah terlaksana, sudah paripurna. Inilah yang oleh Mas Neville Goddard dinamakan living in the end result. Panjenengan menerapkan hukum asumsi bahwa semuanya sudah terwujud. Begitu ya. Bila sudah demikian, simpan kertasnya, kertas yang panjenengan tulisi tadi, simpan di tempat yang panjenengan mau. Tempatkan di tempat yang terhormat. Atau bisa juga dibakar saja dengan upacara namanya upacara api rezeki. Lalu lepaskan, lupakan, bebaskan pikiran panjenengan. Tugas panjenengan sudah selesai. Tugas panjenengan berikutnya adalah menuju amben, nglekar turung lempus atau tidur miring sambil ngeloni bojone sing wis turu dhisik. Iku yen panjenengan duwe bojo, yen ora duwe bojo ya ngeloni sapi ora apa-apa ya. Saya mau kisahkan satu kisah spiritual, kisah inspiratif dari seorang ibu namanya Ibu Catherine Marshall. Ibu ini orang terkenal loh, dia orang Amerika. Beliau berkisah telah membuat tulisan atau scripting tentang kriteria jodoh buat anak lelakinya yang sebetulnya itu masih balita, masih usia 3 tahun. Nah, bocah isi cilik balita katokane durung isa wis digoleki jodoh ya. Seru tenan. Mantep kiye. Jadi Ibu Catherine menulis kriteria jodoh buat anaknya di sebuah kertas warna jambon. Lalu ditaruhnya kertas itu di antara halaman-halaman kitab suci. Beliau nulis sekali saja, tetapi sering merenungkan tulisan di kertas itu di dalam doa-doa hariannya.
Bu Catherine dalam hal ini mengasumsikan memiliki menantu untuk anaknya itu seorang wanita yang pintar, cantik, dan baik seperti malaikat. Tahun berganti tahun, anak lelakinya beranjak dewasa dan mulai tertarik pada wanita, mulai berkencan dengan wanita, dengan cewek-cewek lah ya. Ya namanya juga anak muda, putus nyambung, ganti cewek ini, ganti cewek itu. Namun pada akhirnya anak lelakinya itu bertemu dengan seorang cewek yang spesial. Cewek ini atau wanita ini atau gadis ini sangat pintar, anaknya cantik dan baik sekali seperti malaikat. Tuhan ajaib memang. Bahkan anak perempuan calon menantu Bu Catherine itu ternyata bernama Angel. Tahu artinya Angel? Angel artinya malaikat. Wah, luar biasa. Ini peristiwa yang sangat mengharukan. Saya senang sekali membaca cerita ini. Baik sahabatku semua, itulah prosedur sakti scripting yang tentu bagi kamu yang cocok dengan scripting ya. Ini dilakukan sebagai bagian pokok cara menggunakan hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard. Mulailah latihan scripting sekarang juga. Tulislah sebuah surat kepada Tuhan bahwa kamu yang sakit sudah sembuh, bahwa keuanganmu sudah baik, bahwa kamu yang jomblo sudah ketemu jodoh, bahwa kamu yang suka sedih sudah mendapatkan penghiburan. Jadilah ahli manifestasi untuk hidup yang berkemenangan. Monggo semuanya gunakan fitur komentar bila panjenengan ada pitakonan atau sekedar mau sharing pengalaman. Matur nuwun, salam seger waras.